Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Hairani Lubis SPD, calon guru penggerak angkatan 7 kelas B735 kelompok 3 dari SD Negeri nomor 10251 Mangga 2, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Adapun tugas kali ini yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara, tugas modul 1.1a.8. Kita akan membahas tentang pendidikan dan pengajaran. Kata pengajaran atau under which adalah bagian dari pendidikan, yang juga merupakan proses dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau of weeding adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan kunci untuk mencapai manusia yang beradab, merdeka lahir dan batin, serta menciptakan ruang bagi anak untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan memuliakan orang lain. Filosofis Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal hingga saat ini yaitu trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungkulodo, diartikan jika guru berada di depan, dia akan memberikan contoh teladan. Kedua, Ingmadio Mangunkarso, diartikan jika guru berada di tengah, ia akan memberikan semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, jika guru berada di belakang, ia akan memberikan dorongan dan motivasi. Untuk pemaparan kali ini ada 3 pertanyaan pemantik bagi saya. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Nah, untuk jawaban pertanyaan pemantik pertama, sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang anak dan pembelajaran di kelas yaitu bahwasanya anak adalah sebuah kertas kosong. Tugas guru adalah menuliskan atau menggambar atau mewarnai sesuai keinginan, sehingga terkadang guru terkesan memaksakan kehendaknya. Yang kedua, anak didik adalah objek pembelajaran, sedangkan guru sebagai subjek yang mentransfer ilmu, sehingga guru yang lebih aktif dan anak didik hanya mendengarkan penjelasan guru, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Dan yang ketiga, guru hanya memfokuskan pencapaian target kurikulum dalam arti nilai dan kurang memperhatikan karakteristik murid. Untuk jawaban pemantik kedua, perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah: yang pertama, saya menyadari bahwa setiap anak didik mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Anak didik bukanlah kertas yang kosong, melainkan sudah ada garis samar-samar dan tugas guru adalah menebalkan garis tersebut. Yang kedua, saya mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak didik dengan memberikan stimulus-stimulus berupa pertanyaan yang menarik bagi mereka. Ketiga, saya mulai menghargai setiap karakteristik belajar anak didik dan memberikan apresiasi kepada anak yang lebih termotivasi belajarnya. Keempat, saya mengupayakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, misalnya dengan sebuah game atau melakukan pembelajaran langsung ke alam di luar kelas agar pembelajaran lebih bermakna. Untuk jawaban pertanyaan pemantik ketiga, penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD antara lain: 1. Saya merancang pembelajaran yang lebih interaktif lagi, yang berpusat pada anak didik atau student center dan mengaitkannya dengan kearifan budaya lokal serta memperkuat budi pekerti anak.
Yang kedua, saya menerapkan konsep merdeka belajar dengan tujuan tercapainya profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, saya tidak lagi menuntut tetapi menuntut sebagai pemom dengan sistem asih, asuh, dan asah. Yang keempat, saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dari pemaparan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa anak didik bukanlah kertas kosong, melainkan mempunyai garis samar-samar. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan, dan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia atau sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia atau memuliakan manusia. Dan pembelajaran yang berpusat pada anak merupakan ciri khas merdeka belajar. Yang terakhir, guru harus mampu berperan sesuai dengan trilogi pendidikan KHD, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tepuri Handayani. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Mohon maaf atas segala kekurangan, saran, dan kritik yang saya harapkan. Terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.